Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi hadis kita yang kita ambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kitab yang berisi hadis-hadis yang sangat bermanfaat yang insyaallah akan kita baca syarahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, manfaat, dan bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Na'am, barakallahu fikum. Al-hadisus sabi, hadis yang ketujuh, sifatul munafiqi, sifat-sifat orang munafik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi. Ada 4 hal, 4 sifat yang apabila seseorang 4 sifat tersebut berada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia akan menjadi seorang munafik yang tulen, ya, munafik sejati, munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada pada dirinya satu perangai dari salah satu 4 perangai tersebut, maka pada dirinya tertanam, ya, salah satu perangai dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja 4 hal tersebut? Idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Wa idza haddasa kadzaba, dan apabila berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila berjanji mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan apabila berselisih dia berbuat fajir, berbuat zalim. Muttafaqun alaihi. Kita baca syarahnya. An-nifaqu asasus syarri, kemunafikan adalah asas keburukan, pokok sumber keburukan. Wa huwa an yudhiral khaira, ya, nifaq itu adalah menampakkan kebaikan. Wa yubtina syarra, dan menyembunyikan keburukan. Hadal haddu, batasan ini, yadkhulu fihi an-nifaqu al-akbaru al-i'tiqadiyu, ya, batasan ini masuk padanya nifaq akbar, ya, nifaq akbar yang berupa nifaq keyakinan, nifaq i'tiqad, alladhi yudhiru sahibuhul islama wa yubtinul kufra, yang mana pelakunya itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Wa hadan naw'u, dan jenis ini, mukhrijun minad dini bil kulliyah, mengeluarkan seseorang dari agama secara menyeluruh. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya, ya, berada di dasar paling bawah dari neraka, berada di keraknya neraka. Wa qad wasafallahu haula'il munafiqina bi sifati syarri kulliha, dan sungguh Allah telah mensifati mereka para munafikin, orang-orang munafik, dengan sifat-sifat keburukan seluruhnya. Minal kufri, dari sifat kekafiran. Wa adamil iman, tidak ada keimanan. Wal istihza'i biddini wa ahlihi, mengolok-ngolok agama dan ahlinya, ya, pemeluk agama, mengolok-ngolok umat Islam. Wa sukhriyati minhum, mencela mereka. Wal maili bil kulliyah, dan condong secara menyeluruh ila a'daiddin, ya, condong kepada, menyuruh kepada musuh-musuh agama. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam,
yang mana mereka berserikat, ya, bergabung, bermusyarakah, ya, dengan a'da'uddin, ya, untuk memusuhi agama Islam. Wahum maujuduna fi kulli zamanin, mereka orang-orang munafik tetap ada, ya, akan ada pada setiap zaman. Wala siyama fi hadzal zaman, terlebih lagi di zaman sekarang ini. Alladzi taghat fihi al-madiyatu wal ilhadu wal ibahiyatu, yang mana zaman sekarang ini telah taghat, telah melampaui batas dalam hal materialisme, ateisme, dan pornografi. Ini apa? Syarah dari paragraf pertama hadis ini, bagaimana hakikat yang munafik, definisi dari munafik, ya, nifak itu ada nifak akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan kita lihat sifat-sifat buruk dari munafik ini, ya, yang na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari kemunafikan. Kemudian wal maqsudu huna, dan yang dimaksud di sini al-qismus tsani minan nifaq adalah macam yang kedua dari kemunafikan. Kalau tadi kan macam yang pertama yaitu nifaqul akbar al-i'tiqadi. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis di sini adalah macam yang kedua dari kemunafikan. Alladzi dzukira fi hadzal hadisi, yang telah disebutkan dalam hadis ini, fahadan nifaqul amaliyu, maka ini adalah nifaq amali, ya. Wa in kana la yukhriju minad dini bil kulliyah, meskipun nifaq amali itu tidak mengeluarkan dari agama secara keseluruhan, fa innahu dihlizul kufri, akan tetapi nifaq amali ini adalah lorong sempit yang akan menghantarkan kepada kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhil khisalul arba'u, dan barang siapa yang terkumpul padanya perangai-perangai yang jumlahnya 4 ini, faqad ijtama'a fihi syarru, maka sungguh telah terkumpul padanya keburukan. Wa khalusat fihi nu'utul munafiqin, dan akan khalusat, akan murni padanya, ya, sifat-sifat orang-orang munafik, akan menjadi munafik tulen, munafik sejati. Fa inna sidqa, ya, maka sesungguhnya kejujuran, wal qiyama bil amanati, dan menegakkan amanah, menunaikan amanah, wal qiyama bil amanati wal wafa'a bil uhudi, menunaikan janji, memenuhi janji-janji, wal wara'a an hukukil khalqi, dan bersikap wara', ya, terhadap hak-hak manusia, hiya jima'ul khairi, itu adalah apa? Pengumpul kebaikan-kebaikan, inti dari kebaikan-kebaikan yang mengumpulkan kebaikan tersebut. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan termasuk sifat-sifat khusus dari orang-orang yang beriman. Wa man faqada wahidatan minha, dan barang siapa yang kehilangan salah satu dari sifat tersebut, ya, sifat jujur, amanah, memenuhi janji, wara', faqad hadama fardan min furudil islami wal imani, maka dia telah merobohkan, menghancurkan suatu kewajiban dari kewajiban Islam dan iman. Faqaifa bijami'iha, lalu bagaimana dengan orang yang kehilangan seluruh sifat orang beriman tersebut? Fal kadibu fil hadisi yashmalu, maka dusta dalam hadis ini mencakup al hadisa anillah, ya, berdusta, berbicara tentang Allah dengan kedustaan. Wal hadisa an Rasulillah, juga menceritakan kedustaan tentang Rasulullah. Alladzi man kadzaba alaihi, yang barang siapa berdusta atas nama Nabi muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi al-kadhiba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah
dengan kedustaan tersebut. Wa yashmalu al-hadisa, ya. Dan juga al-kadzib, ya, dusta di sini mencakup berbicara amma yukhbiru bihi min al-waqa'i al-kulliyah wal juz'iyah. Ya, berdusta dengan mengabarkan, ya, tentang waqa'i, realitas secara menyeluruh atau sebagian dan sebagian. Faman kana hada, ya, faman kana hada sya'nahu, maka barang siapa yang perkaranya demikian, faqad syarakal munafiqina fi akhassi sifatihim, maka dia sungguh telah berserikat dengan orang-orang munafik dalam sifat khusus mereka. Apa itu? Wahia al-kadhibul ladzi qala fihi Nabi SAW, itu adalah sifat dusta yang Nabi telah bersabda tentang sifat dusta, ya. Nabi telah bersabda pada sifat dusta tersebut, ya. Iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah kalian dari sifat dusta. Jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yad'u ilal fujur, karena dusta itu membawa kepada, ya, menyeru kepada kefajiran. Wa innal fujura yad'u ilan nar, dan kefajiran itu membawa kepada neraka. Wa la yazalu rajulu yakdzib, dan tidaklah, ya seseorang itu senantiasa berdusta. Wa yataharral kadhiba, dan berusaha berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ia dicatat, ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wa man kana idza tumina 'alal amwali wal huquqi wal asrari khanaha, dan barang siapa yang apabila diberi amanah, ya, tentang diberi amanah dengan harta-harta atau hak-hak atau rahasia-rahasia, ya, kemudian dia mengkhianatinya, walam yakum bi amanatihi, dan dia tidak menunaikan, tidak menegakkan amanahnya, fa aina imanuhu, maka di mana iman dia yang tidak amanah? Wa aina haqiqatu islamihi, di mana hakikat Islamnya? Wa kadzalika man yankusul uhud allati bainahu wa bainallahi, demikian pula orang yang melanggar janji-janji antara dia dengan Allah, wal uhud allati bainahu wa bainal khalqi, dan janji-janji antara dia dengan manusia. Mutasifun bisifatin khabisah, dia disifati dengan sifat yang buruk, ya, dengan sifat yang khabith, sifat yang menjijikkan, min sifatil munafiqin, dari sifat-sifat orang-orang munafik. Wa kadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi wa huquqihim, dan barang siapa juga yang tidak bersikap wara', hati-hati, ya, dari harta-harta manusia dan hak-hak mereka. Wa yaktanimu furasaha, furas itu jamak dari fursah, dan bahkan memanfaatkan peluang-peluangnya. Ini memanfaatkan peluang untuk mendapatkan harta manusia, ya, memanfaatkan peluang, ya, mencari peluang dalam kesempitan. Wa yukhasimu fiha bil batil liyusbita batilan, ya, dan dia berselisih, ya, fiha, dalam harta manusia atau hak-hak mereka, bil batil, dengan cara yang batil, yusbita batilan, untuk menetapkan kebatilan, aw yadfa'a haqqan, atau menolak yang hak, menolak kebenaran. Fahadihi sifatu, maka sifat-sifat ini la takadu tajtami'u fi syahsin wa ma'ahu minal iman, ya, maka sifat-sifat ini hampir-hampir tidak terkumpul pada seseorang dan bersamanya ada sifat iman. Hampir apa? La takadu, hampir-hampir, ya, tidaklah terkumpul pada seseorang dan di dalamnya ada keimanan. Ma yujza au yakfi, iman sebagian atau yang mencukupi. Fa innaha, karena sifat-sifat ini tunafil imana asyaddal munafah, ya, tunafi, maka sifat-sifat ini adalah berlawanan, menafikan keimanan dengan penafian yang sangat, ya,
sangat bertolak belakang. Ya, sifat apa? Sifat-sifat ini tadi yang telah kita bahas pada paragraf ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa'lam, ketahuilah, anna min usuli ahli sunnati wal jamaati, di antara pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, annahu qad yajtami'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin. Ya, terkadang terkumpul pada diri seorang hamba perangai kebaikan dan perangai keburukan. Wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifakin, dan perangai iman dan perangai kekufuran atau kemunafikan. Wa yastahiqqu minats thawabi wal iqabi, dan dia berhak mendapatkan pahala dan siksa bihasabi maqama bihi min mujibati dzalik. Ya, bihasabi sesuai apa yang tegak dengannya dari mujibati dzalik, ya, dari konsekuensi hal tersebut, ya, dari perangai iman atau perangai kekufuran atau kemunafikan. Wa qad dalla ala hadzal asli nususun katsiratun minal kitabi was sunnah, dan sungguh telah menunjukkan atas pokok ini, ya, pokok Ahlussunnah wal Jamaah, nas-nas yang banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yajibul amalu bikulli nususi, dan wajib mengamalkan, ya, wajib mengamalkan setiap nas-nas. Wa tasdiquha kulliha, dan membenarkan seluruhnya. Wa alaina, dan wajib atas kita, an natabarra'a, berlepas diri min madhabil khawariji, dari madhab khawarij, alladina yadfa'una ma ja'at bihin nususu, yang menolak apa-apa yang datang dengannya nas-nas, ya, min baqail iman wa baqaid din, ya, menolak nas-nas yang berupa, yang menjelaskan apa? Tetap adanya keimanan, tetap adanya agama, ya, walau fa'alal insanu minal ma'asi ma fa'ala, meskipun apa? Seseorang melakukan kemaksiatan apapun, ya, melakukan kemaksiatan apa yang ia lakukan. Idza lam yaf'al syai'an minal mukaffirat, ya, selama apabila tidak melakukan sesuatu dari mukaffirat, ya, dari hal-hal yang membuat dia kafir, ya, allati tukhriju shahibaha minal iman, yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Fal khawariju yadfa'una dzalika kullah, maka khawarij menolak hal itu semua. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kaba'iri, dan khawarij melihat, berpendapat, barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari dosa-dosa besar, ya, wa min hisalil kufri au hisalin nifaki, atau dari perangai kekufuran atau perangai dari kemunafikan, khawarij berpendapat apa? Kharijan minad din, dia keluar dari agama, ya, mukhallidan finnari, kekal di neraka. Fahada madhabun batil, ini adalah madhab yang batil, bil kitabi was sunnah, sesuai dengan kitab dan sunnah, wa ijma'i salafil ummah, sesuai dengan ijma' salafil ummah. Jadi ini ada apa? Ada masalah akidah juga, ya, berbeda akidah antara ahlus sunnah dan khawarij. Sehingga kini, ya, kita bisa membagi ada nifaq akbar dan nifaq asghar. Ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ya, mudah-mudahan materi kita pada kesempatan ini bermanfaat, dan tolong hadisnya dihafalkan. Ya, naktafi hadzal qadar, fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.